Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan masuk Pak. Ya, Pak. Luar biasa tadi pembelajarannya. Terima kasih, Pak. Ya. Kita diskusi sehubungan dengan kegiatan pembelajaran kita tadi. Bagaimana perasaan Bapak saat mengajar tadi? Bisa diceritakan? Lebih dari satu perasaan, Pak. Lebih dari satu perasaan? Iya. Pertama ada perasaan seperti bangga bisa menjadi guru, bisa menjadi perantara bagi mereka dalam mendapatkan pengetahuan. Oke. Tapi tentunya di satu sisi juga saya merasa seperti lebih perlu memaksimalkan lagi supaya Pak Didik bisa menerima informasi seperti yang saya inginkan. Apa yang Bapak dapatkan tadi, artinya dari sisi kepuasan dalam mengajar, apa nilai lebih yang kita dapatkan tadi, dan kira-kira nilai apa yang masih perlu kita kembangkan? Kalau nilai yang membuat saya merasa senang, Pak, seperti itu Ya. karena seperti biasa anak-anak semangat belajar, itu juga memberikan semangat sendiri bagi saya, Pak. Dan kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki karena memang seperti merasa belum puas, Pak. Belum puas, Masih ada hal-hal yang saya perlu lakukan lagi yang mungkin saya tidak sempat lakukan, yang saya lupakan, atau mungkin saya tidak lakukan dengan maksimal. Tadi kan mulai dari pembukaan ya. Ya. Artinya Bapak melibatkan murid langsung mulai dari berdoa, kemudian sebelum masuk ke kegiatan inti masih ada ice breaking. Itu salah satu kegiatan yang sebenarnya dalam konteks pembelajaran yang sekarang ini sudah ada sebenarnya pembelajaran diferensiasinya. Bapak tahu pembelajaran diferensiasi? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Pernah dengar? Pernah dengar, Pak. Oh iya, jadi pembelajaran diferensiasi itu menyangkut pada 3 hal. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dengan diferensiasi produk. Konten itu adalah materi yang disampaikan. Nah, Bapak tadi sudah memiliki itu. Bapak menyampaikan materi yang dalam bentuk PDF kan, pernah dibagi ke anak-anak. Nah, kemudian video, ada tayangan lewat itu konten, artinya lebih dari satu proses penyampaian kepada murid. Itu kontennya. Terus prosesnya. Proses tadi kan penyampaian dengan bervariasi, kemudian murid berkelompok. Iya, itu diferensiasi proses. Hanya tinggal produknya. Nah, diferensiasi produk di sini adalah murid diberikan kebebasan. Mereka tadi kan presentasi. Ya, di situ produknya terserah mereka. Apakah mereka bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk karangan singkat, bisa dalam bentuk gambar, iya, bisa juga dalam bentuk video. Jadi terserah. Jadi disitulah merdeka belajar. Jadi mereka bebas mengekspresikan kemampuan mereka berdasarkan pelajaran yang ada. Gitu. Itu diferensiasi. Tinggal itu. Kemudian dari kompetensi sosial dan emosionalnya sudah ada, karena Bapak membawa mereka yang belum berhasil dengan maksimal mengambil sampah, mengungut sampah, itu adalah nilai sosialnya, dan itu masuk dalam profil pelajar Pancasila. Luar biasa. Hanya memang belum tertulis dalam RPP yang ada di sini. Iya. Jadi nanti mungkin akan ada pertemuan kita bersama teman-teman bagaimana mengintegrasikan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial dan emosional dalam RPP. Oke. Itu ya. Bagaimana dengan tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya, Pak? Iya. Jadi mungkin saya menginginkan, meskipun saya lihat sudah bersemangat, saya menginginkan lebih meriah lagi seperti itu. Jadi mungkin ke depannya saya harus mulai dari diri sendiri juga, Pak. Iya. Jadi lebih antusias seperti itu untuk anak-anak dan lebih mempersiapkan
materi karena memang ada kendala tadi Pak Iya. dalam hal teknologi dan persiapan. Oke. Terima kasih untuk ini. Saya kira pembelajaran kita tadi itu kita sudah lakukan bersama. Bapak bisa tanda tangan di sini dan tulis nama, nanti kesepakatan kita ya. Iya Pak. Oke. Saya tanda tangan. Mohon izin kita lanjut lagi untuk satu hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak, yaitu sehubungan dengan pengembangan diri, rencana pengembangan diri. Bapak tadi kan sudah menggunakan, hanya belum tertulis di situ model pembelajaran apa yang kita gunakan ya. Oh iya Pak. Iya. Jadi baru masuk di saintifiknya ada, pendekatan saintifik, hanya model pembelajarannya yang belum ada, metode sudah ada. Iya. Nah kira-kira untuk ke depan aktivitas pengembangannya apa? Pengembangan dirinya Pak. Pengembangan dirinya dalam hubungannya dengan pembelajaran. Kira-kira apa yang Bapak mau kembangkan, baik itu untuk pribadi Bapak maupun untuk siswa, untuk murid sehubungan dengan konteks pembelajaran. Ya, kalau untuk diri saya sendiri Pak, dulu tentunya saya mau banyak belajar dulu Pak. Iya. Belajar dari sumber-sumber seperti seminar dan Iya. Tadi model pembelajaran kan belum sempat ya. ya, Apakah tidak ada keinginan untuk mempelajari model pembelajaran? itu salah satunya Pak. Model pembelajaran ya. Model pembelajaran. Karena tahun ini kita akan melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana penerapan model pembelajaran yang sesuai dengan IKM. Oh, Gitu. ya. Ya. Itu yang jadi model pembelajaran. Nah, Iya, Pak. dari aktivitas pengembangan ini apa yang hendak Bapak capai? Artinya hendak yang ingin dicapai. Yang saya mau capai tentunya saya mau memiliki satu bahkan lebih dari model pembelajaran Ya, ya. teorinya, dan kemudian tentunya saya berharap bisa menerapkannya dengan baik Pak. Itu yang saya harapkan. Oke. Ukuran keberhasilannya seperti apa kira-kira? Kurang keberhasilannya saya lihat kalau saya sudah bisa terapkan Pak dan memang memiliki dampak baik kepada siswa, Iya ya. dan sepertinya itu bisa dinilai dari setelah selesai dulu pembelajaran. Iya, berdampak ya pada murid. Nah, sarana apa kira-kira yang Bapak dibutuhkan? Artinya kan ini salah satu sarana yang akan kita gunakan nantinya, karena tanpa sarana juga kan pasti akan. Kira-kira apa yang mendukung, apa sarana pendukung? Ya, seperti alat-alat elektronik yang bisa membantu dalam kelas kayak proyektor lengkap dengan kabel HDMI Pak. Iya, Itu speaker. speaker ya. Iya Pak. Dan kalau bisa ya jaringan internet yang Jaringan internet ya. kuat bisa dipakai juga di sistem. Oke, terima kasih masukannya. Ada bayangan kapan pelaksanaannya? Artinya konsepnya Bapak seperti apa? Artinya kita nanti sinkronkan dengan setiap kegiatan. Iya. Pelaksananya Pak? Ya. Jadi saya mulai menatap ke tahun ajaran. Oh ya, Tahun ada ajaran baru ya. Pak. Iya. Oh, oke. Iya. Oke, jadi nanti saya akan lebih perjelas dari sini, akan menjadi pegangan kita bersama. Artinya dengan adanya ini kan ada acuan untuk kita melakukan. Iya. Kan mungkin selama ini kita sudah punya mimpi, Iya. tapi tidak terrealisasi karena tidak ada patokan. Iya. Iya. Saya silakan untuk kembali menekankan ini Pak. Jadi nanti ini saya pegang untuk kita jadikan acuan bersama. Iya. Iya.
Oke, saya kira itu saja pertemuan kita, diskusi kita saat ini sehubungan dengan hasil pembelajaran kita tadi, kemudian rencana pengembangan dirinya. Selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya.